Mufti Batavia Utsman bin Yahya sudah ditegur oleh Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Betawi. Ini ada. Ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Betawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Makanya dia akhirnya sembunyi-sembunyi mengirim surat ini di tahun 1886 kepada pemerintahan Belanda melalui Senok. Saya bacakan. Nah, itu kronologi singkatnya seperti itu. Jadi si Mufti ini yang dibela-bela sampai sekarang sama muhibinnya tuh, disanjung-sanjung, dia sangat loyal. Nih saya bacakan. Betawi 30 Agustus 1886. Alhamdulillahi wahdah, mukadimahnya tuh ya. Ini ditulis pada tanggal 30 Agustus tahun 1886. Ini sebelum terjadi geger Cilegon. Karena geger Cilegon 1888. Amma ba'du, fasadara hadzal kitabu min baladi Betawi, fal mujibu lidzalika anna ashabil kiram al hawaij fatadris akhbaroni bi annakum ittala'tum wa nadartum tashihas sadiri min Syekh Nawawi Bantan wa Syekh Junaid Betawi al muqimaini fi Makkah ala risalatil musammatin nasihatil aniqah. Summa inni ajabatu al-an irsala hadir risalah aidan al-musamma al-wathiqah al-wafiyah a'raduha ilaikum litangzuruha fal maqsudu min tasnifiha wa kadzalika allati qablaha huwa i'lam wa i'lan. Nah, kata si Mufti, si Utsman, katakan Utsman sekarang, si Utsman sekarang semakin kelihatan dalam surat ini. Si Utsman ngomong gini, surat ini saya tunjukkan kepada pemerintahan Belanda. Ini adalah karena banyak hal yang sangat urgen, kata dia, banyak hal yang sangat urgen. Setelah ada dua ulama yang berada di Mekah yang bernama Syekh Nawawi Banten dengan Syekh Junaid yang mengkritik dari kitabnya Utsman bin Yahya, dari fatwanya yang mengatakan gurur, itu langsung ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Iya, di dalam kitab Al-Aniqah. Nah terus kata dia, summa inni ajabatu al-an irsalah hadir risalah aidon. Nah saya ini sengaja membuat surat ini, saya berikan kepada pemerintahan Belanda melalui Senok ya. Fal maksud min tasnifiha wa kadzalika allati qablahu wa i'lan wa i'lan bi anna tariqatal lati fashat fi hadzal zamani wa 'allamahal masyayikhu lil juhali fahiya laisa 'ala shawab. Maka pantas ini nanti rentetannya dengan Habib Lutfi. Dia memberitahukan begini kepada pemerintah Belanda, dia tersembunyi karena dia takut, nervous sebenarnya ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Saya ingin memberitahukan kepada pemerintah Belanda, artinya biar gak segan-segan untuk melawan ulama-ulama. Kata Mufti Batavia, sesungguhnya thariqah yang menyebar di Indonesia ini melalui guru-guru yang diajarkan kepada orang-orang yang bodoh, fahiya laisa ala shawab. Itu sesat, tidak benar. Loh kan? Sementara yang mempelopori untuk geger Cilegon, perlawanan melawan pemerintahan Belanda itu dari Syekh Abdul Karim yang ada di situ sanadnya, Syekh Abdul Karim Banten, karena dia sebagai khalifah pertama dari Ahmad Khatib. Makanya banyak ulama-ulama thariqah kita yang dibunuh. Terus kemudian bal rubama ya'ulu amruha ila mafasidi diniyatin wa dunniyatin bisababi faqdani syurutiha. Kata Mufti Batavia, kenapa thariqah yang menyebar di Indonesia ini tidak ada benarnya, artinya sesat? Dia menyampaikan bahkan thariqah yang dibawa oleh ulama-ulama, guru-guru thariqah yang ada di Nusantara, karena waktu itu dipimpin oleh Abdul Karim, itu sangat berpotensi merusak agama dan dunia menurut Mufti Batavia. Itu disampaikan kepada pemerintah Belanda. Nah dengerin siapa tuh yang masih membela dah. Bahkan hebatnya lagi, ma'anni talataftu fi hadhihi risalati fi akhirha li haitsu lam adhkur ahadan bi aini li ajli salamati minal fitnati min masyayikhit thariqati. Dan Utsman bin Yahya ini membuat surat ini kepada pemerintah Belanda, dia sembunyi-sembunyi, satu pun gak ada yang tahu, kata dia. Tujuannya agar selamat dari fitnahnya syekh-syekh thariqah yang ada di Banten. Artinya Gus, mereka sudah musuhi juga ke ulama thariqah.
Jelas itu. Jelas. Nah dengerin tuh siapa tuh yang masih bela ya. Tujuannya itu katanya biar selamat dari fitnah dari guru-guru torikoh. Nah, fa'antum idza ra'aitum hadhihi risalata fatabayyana lakum anna fiha irsyadun nas ilal haq wa ila adami du'awil farighah wa li ajli salamati minal mafasidi fal matlubu min janabikum an tusahhihu 'alaiha wa an tadhkuru ma fiha min irsyadin nas likai salimu minal mafasidi wa an tadhkuru ismi inda arbabid daulati Walanda fi Eropa wa fi Betawi lihaitsu anna katsiran minal masyayikh tariqati wa ghairihim minal hasidin katanya. Nah, terus kemudian dalam suratnya itu Mufti Batavia menyampaikan kepada pemerintah Belanda, maka lihatlah ketika kalian pemerintah Belanda membaca surat ini adalah suatu penjelasan untuk Anda semua. Itu kan? Bahkan dia mengatakan wali ajli salamati minal mafasid, supaya pemerintah Belanda ini tetap kokoh, tidak hancur. Berarti membela Belanda. Oh, membela, makanya dikatakan loyal, Pak. Loyal, sangat loyal dia, pro. Maka fal matlub min janabikum antusayhu antadguru. Nah, yang dia inginkan oleh si Mufti Batavia dalam surat ini memberikan doktrin juga kepada pemerintah Belanda supaya jangan segan-segan untuk melawan pemberontak. Karena dikatakan pemberontak ulama-ulama kita sama petani itu. Bahkan yang lucunya lagi begini, wa antadkuru ismi inda arbabid daulah Walanda fi Eropa, karena dia mufti kan begitu. Dan setiap negara yang dikuasai, yang dijajah oleh Belanda, mau di Betawi Indonesia ataupun di Eropa, sampaikan bahwa fatwa ini dariku, suruh mencatat namaku, kata Mufti Batavia. Pokoknya yang di bawah jajahan Belanda, mau di Eropa di mana, itu harus disampaikan karena dia berkuasa sebagai mufti. Tujuannya apa? Kata dia kan, likai salimu minal mafasidi wa antadkuru ismi inda albabid daulati Walanda fi Eropa fi Betawi lihaitsu anna katsiran minal masyayikh tariqati wa ghairihim minal hasidin. Dia menyampaikan karena ulama-ulama torikoh yang mempelopori untuk melawan pemerintah yang sah, kata mufti, itu orang-orang hasud, orang iri dengki. Dia menyatakan, meminta kepada pemerintah Belanda ini suruh disebarkan kepada setiap pemerintah Belanda yang menjajah di beberapa negara, dan itu catatannya harus memakai catatan Utsman bin Yahya. Itu catatannya, Gus. Nah, dia ini kenapa nulis begini? Yuriduna as-si'ayah ila halaki, katanya gitu. Karena kalau tidak dilawan, kata si mufti ini, kalau nggak dilawan, mereka ulama-ulama toriko itu katanya sangat ingin memusnahkan saya di Nusantara, gitu kan? Asli dia udah nervous, takut, Pak. Udah ketakutan, minta perlindungan sama Belanda. Kita buktikan nih bahwa dia meminta perlindungan ke Belanda. Begini kalimatnya di 3 baris terakhir, walaula adulal Walanda fi ardi Jawi wa ghairiha lamastaqarrari al iqamatu bi Betawi. Kata Mufti Batavia ketika mengirim surat ke pemerintahan Belanda begini, karena kalau bukan karena kedaulatan, kebijakan, kekuatan dari pemerintahan Belanda, lamastaqarrali al iqamatu bi Betawi, gak mungkin saya bisa menjadi penduduk Betawi, gak mungkin saya bisa tinggal di Betawi, gitu. Jadi dia meminta keadilan Belanda ini untuk membackingi, karena dia sudah takut ditegur Syekh Nawawi, ditegur Syekh Junaid. Ini orang gak punya malu ini sebenarnya. Nah gitu kan, makanya dia ada kalimat begitu, meminta perlindungan dari Belanda sebagai backing supaya dia tetap tinggal di Betawi. Nyata sampai sekarang para habaib Ba'alawi masih ada di Indonesia. Siapa berarti? Dasar daripada Belanda. Yang lucunya lagi di bawahnya nih, dengerin, karena takut ketahuan dia. Hadza ma ukhbirukum wa arju min janabikum jawab kitabi bil arabiyati, katanya Pak. Mau ngapusi. Jadi dia itu si Utsman bin Yahya ngirim surat, terakhirnya saya mohon dengan sangat secepatnya harus dibalas surat ini kepada pemerintah Belanda, tapi menggunakan bahasa Arab, katanya. Kebaca sih ya, kebaca sama kita, beleguk sih ya. Kita orang bodoh. Watas hiha hadri salabil afrenjiyah
atau menggunakan dengan bahasa Perancis katanya. Dikiranya orang Indonesia bodoh-bodoh. Ini bocor. Awas, ini manuskrip yang bocor dari Belanda sudah ada di tangan Ponpes Unik. Awas, hati-hati. Sampai kapanpun, kalau secara karakter muftinya saja seperti ini, mengatakan bangsa kita justru sebagai gurur, ulama-ulama thariqah kita disebut orang-orang yang hasud, orang yang sesat. Sampai kapanpun karakteristik ini gak akan pernah luntur dari duriah-duriahnya. Sama. Maka jangan salah, Syadziliyah yang dipegang oleh Habib Lutfi itu, kenapa Syekh Ibrahim bin Yahya dirubah? Kan begitu. Sampai dirubah silsilah sanadnya, namanya dirubah. Kemudian ada penggantian makom, ada. Nanti kita buka lagi. Ini grand design bahwa Ba'alawi, para habaib ini meneruskan estafetnya pemerintahan Hindia Belanda, titik. Karena dari mufti yang pertama Batavia sendiri, dia mengatasnamakan agama. Dia kan ngomongnya begini, kalau tidak dilawan gitu kan, bahasa dia, ini ulama-ulama thariqah yang hasud ini, padahal kita tahu dalam sejarah itu yang mempelopori itu adalah Syekh Abdul Karim Banten. Ini sanadnya Abu Yamamah Armin loh. Dalam thariqah Tekian ini gak ada yang gak lepas dari Syekh Abdul Karim Banten. Makanya diasingkan Syekh Abdul Karim. Masuk Pak Muslim. Iya. Dia mengatakan ulama thariqah kita ini sesat. Laisa bisawab. Berarti kan laisa bisawab itu tidak ada kebaikannya, bahkan minal hasidin. Nah, setelah dikirim surat ini, nih ada lanjutannya. Dengekeun sia, bahasa Bang Mujib kan begitu. Nih, catatan di dalam Geger Cilegon. Setelah si Mufti Batavia ini mengirim surat dengan sembunyi-sembunyi dan sekaligus mendoktrinlah pemerintah Belanda supaya nggak segan-segan melawan rakyat kita loh, bayangkan. Maka saya katakan mereka ini tertawa di atas tangisan Nusantara. Nih, akhirnya terjadi Geger Cilegon. Ingat, pasca Geger Cilegon di tahun 1888, ini misalnya sejarah. Kita baca, ada 204 orang yang ditangkap dari kaum petani dan ulama. Ingat-ingat, ini di terakhirnya. Sebenarnya kalau secara kotak fisik, kan itu terjadi di bulan Juni. Tahun berapa itu? 88 ini. Nah, di akhir Juni, akhirnya mereka mengadu nih dengan Mufti Batavia. Memang ada anjuran yang harus ditangkap ini adalah ulama-ulamanya. Mereka tahu karakter ulama Nusantara, orang Nusantara ini petani semua. Kalau sama ulama kan tunduk, Pak. Maka dari petani dengan ulama-ulama yang berjuang pada waktu itu ada 204 yang ditangkap. Di antaranya 94 orang kemudian dibebaskan, 89 orang dihukum kerja paksa selama antara 15 tahun dan 20 tahun, dan 11 orang dihukum mati. Diungsikan juga. Kalau tidak ada fatwa dari Mufti Batavia pada waktu itu gak akan terjadi ini. Karena dia mengatakan gak ada benernya tuh ulama thariqah itu mereka gurur semua, akan merusak agama dan dunia. Kita orang Nusantara disebut perusak agama pada waktu itu. Maka pantas kalau sekarang dunianya banyak yang pemerintah togut ke kita, ulama-ulama kita ke celeng, pantas. Uang muftinya juga kayak gitu. Bahkan hukuman mati terhadap ke-11 orang tersebut dilaksanakan hampir 1 tahun setelah pecahnya pemberontakan. Kelompok pertama dikirim ke tiang gantung pada tanggal 15 Juni 1889. Ngeri gak? Jadi di tanggal 15 Juni 1883 sebagian dari 11 orang ini dibawa ke tempat hukum gantung. Bayangkan ulama kita, nanti ada nama-namanya yang dihukum gantung itu. Nah, ini kan muncul potensi sampai seperti ini gara-garanya ada kitab yang namanya Manhajul Istiqomah karya Utsman bin Yahya, sama kitab tadi apa namanya satu lagi tuh, Al-Aniqah itu. Padahal kitab ini sudah ditegur keras oleh Syekh Nawawi sama Syekh Junaid Banten, Syekh Junaid Betawi. Dia nerepes, minta perlindungan kepada Belanda. Nah, ini kelihatan ini, ya. Dan terdiri dari 5 pemberontak menurut mereka. Ingat-ingat kalimatnya, di masa pemerintahan kolonial Belanda gak ada satupun dari ulama kita yang dikatakan orang alim. Semuanya pemberontak. Menurut mereka pemberontak. 5 orang yang pertama kali dihukum gantung tahun 1889 pada tanggal 15 Juni dihukum mati, Pak.
Masa nggak sadar-sadar orang Indonesia kalau kita tahu kayak gini. Terus kemudian dari 5 pemberontak menurut mereka bernama 1. Samidin, Taslim, Kamidin, Haji Muhammad Akhya, dan Haji Mahmud. Ini kiai. Pesta penggantungan yang kedua berlangsung di Cilegon sekitar 4 minggu kemudian, yakni pada tanggal 12 Juli 1889. Keenam orang yang berdiri di penggantungan, kan yang 5 sudah, yang 6-nya lagi adalah Dulmanan, Kiai Haji Dulmanan, terus Sakimin, Kiai Haji Hamim, kemudian nah ini nama-namanya ya. Nah, orang-orang ini adalah murid-murid daripada Syekh Abdul Karim. Makanya kalau dilihat kan ada tuh di YouTube, cuma di YouTube kurang lengkap. Gimana? Syekh Abdul Karim itu begitu pulang ke Indonesia, sebelum wafatnya Syekh Khotib Sambas, melihat kondisi bangsa Indonesia seperti ini, dia langsung memerintahkan 3 muridnya, 3 murid dari Syekh Abdul Karim yang ada di Banten untuk mengumpulkan massa lawan. Ini waktunya jihad. Walaupun perlawanan ulama kita kayak Ki Wasil banyak, sampai Syekh Hasan Towil, perlawanan ulama kita disebut sesat, disebut gurur oleh Mufti Batavia di dalam kitabnya. Sudah ditegur Syekh Nawawi, ditegur Syekh Junaid Betawi, dia malu, nervous, minta perlindungan kekuatan kepada Belanda. Siapa orang yang berani mengatakan dia bukan antek Belanda? Sah. Kalau saya katakan ini sah, bukan hanya antek tapi loyalitas dengan Belanda, pro dengan Belanda, kan begitu. Kalau sekarang ya banyak antek-anteknya sekarang. Ya, jadi kenapa saya perlu saya sampaikan, karena kemarin ada orang yang ngomong asal tahu sejarah, katanya unik itu. Nah ini nih, siapa tuh? Matamu, buka matamu tuh. Kan ada yang lebih ironisnya lagi, Muhibin Habib itu ngomong gini, oh Bad, kamu kan nggak tahu itu kan siasatnya Mufti Batavia. Siasat kok begini? Sejak kapan dikatakan siasat? Gak mungkin ditegur oleh Syekh Nawawi kalau itu siasat. Gak mungkin ulama-ulama kita sampai dibunuh, dipenjara, digantung. Bahkan yang 89 orang selama 20 tahun sampai 30 tahun dikerjakan paksa, jadi budak loh. Diungsikan. Harusnya kalau Mufti Batavia ini cucunya Nabi, bisa menghapus perbudakan loh, kalau meniru akhlak Kanjeng Nabi. Ini kan tidak, justru mengembangkan perbudakan karena berafiliasi dengan Belanda. Maka gak salah kalau ketika Belanda memerintah menguasai Nusantara, ketika setelah 20 tahun didoakan Ratu Helmina oleh Utsman bin Yahya, ya, didoakan oleh Habib Ismail bin Abdul Al-Atos di Regensi Malang dan Pasuruan. Kan begitu. Sadarlah, sadar. Ya, ingat catatan ini dikirim oleh Mufti Batavia dari Betawi tanggal 30 Agustus tahun 1886. Pasnya 2 tahun sebelum geger Cilegon. Karena ngapunten, Syekh Abdul Karim sebelum terjadi geger Cilegon sudah dipanggil oleh Syekh Khotib Sambas. Karena Syekh Khotib Sambas sakit, beliau itu memberikan wasiat, kalau saya meninggal kamu harus sudah ada di Mekah untuk meneruskan talqin Qadiriyah Naksabandiyah, Pak. Makanya Syekh Abdul Karim memberikan pesan sebelum berangkat lagi ke Mekah, pokoknya perjuangan ini jangan sampai kalah. Kita berada di jalan yang benar, yang memimpin ulama thariqah. Maka terindikasi yang disesat-sesatkan oleh Mufti Batavia ini adalah ulama-ulama thariqah kita, seperti Syekh Abdul Karim. Takut dia. Makanya Syekh Abdul Karim tidak ikut perang. Beliau menggantikan posisi Syekh Khotib Sambas di Mekah. Begitu ya saudara ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini pokok siapa saja nanti yang nyimak di share video ini. Bila perlu PBNU, MUI, pemerintah harus tahu. Terus apa lagi? Kementerian Agama harus tahu. TNI Polri juga harus tahu. Masa TNI Polri juga kalau sama ulama kita biasa-biasa saja? Kalau sama Habib kok sampai diinjek-injek kepalanya aja mau kok? Oh ada, lihat di videonya. Inilah perbudakan. Dan ingat, kita ini ulama kita disebut orang hasud yang merusak agama dan kepentingan pemerintah zaman itu, kata Mufti Batavia. Makanya dia pengen cepat-cepat. Pokoknya kalau sudah sampai surat ini, kata dia, tolong secepatnya dibalas surat ini, tapi bil Arabiyah. Kebaca. Dikira kita nggak bisa baca.
Aduh, makanya dia ada kalimat i'lam wa i'lan. Jadi i'lan wa i'lam itu kan pemberitahuan yang urgen. Kalimatnya ini adalah i'lam wa i'lan, kata dia. Ini ada tulisannya i'lan wa i'lan. Pemberitahuan, laporan dari Ante kepada Belanda. Karena urgen. Karena sudah dapat teguran dari Syekh Nawawi sama Syekh Junaid Betah. Yang juara siapa? Ulama kita yang juara. Syekh Nawawi juara walaupun di Mekah berani Ruben. Syekh Junaid Betawi, Syekh Abdul Karim. Apa mereka? Nah, ini baru kepret ya aing gitu, Pak. Terima kasih ya. Saya membacakan manuskrip dan ini manuskrip ini di Belanda. Oke? Terima